kita itu dijajah sama 3M. Dijajah sama 3M. Nah, sebelum kita ngomongin dijajah dengan 3M, Uja tanya, Indonesia sudah merdeka apa belum? Belum. Tahu? Sudah tapi belum. Maksudnya? Merdeka tapi tembakau mahal. Ini bukan ngomongin tembakau, Mi. Itu mah lain. Merdeka berarti harus membangun, itu lain lagi. Bukan untuk pribadi atau golongan, makmur untuk semua, rukun untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukanlah bebas tanpa hukum, merdeka bukanlah menang berkuasa, merdeka berarti bersatu membangun. Apakah Indonesia ini sudah merdeka? Pasti jawabannya selalu ada dua, yang sudah dan yang belum, gitu kan. Ya kalau kita mau bicara secara jujur ya sudah merdeka, kita nggak lagi pakai baju bolong-bolong, kita masih bisa makan meskipun maaf, mungkin saja ada hal-hal yang harus dibeli dengan mahal. Tapi kalau kita mau bicara lebih jujur lagi, manusia tidak akan pernah bisa merdeka. Karena sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya, dia selalu dijajah oleh yang namanya syaitan. Jadi dia belum merdeka, sampai kapanpun tidak akan merdeka. Merdekanya manusia adalah apa ditandai dengan husnul khatimah. Kalau dia meninggal husnul khatimah berarti dia merdeka. Merdekanya abadi. Tapi kalau dia tidak husnul khatimah, dia tidak merdeka, bahkan masuk dalam sel, ya penjaranya syaitan. A'udzubillah min dzalik. Jadi ada 3 yang menjajah anak-anak muda kita nih. 3F. Yang pertama food, yang pertama fun, yang ketiga fashion. Food itu artinya adalah makanan. Kok bisa sih makanan ngejajah? Ya bisa lah sesuatu yang haram. Sekarang ini kan banyak resto-resto yang tidak bertuliskan halal. Kalaupun ada tulisan halal, nulis sendiri. Awas lu, hati-hati lu. Kadang-kadang keinginan kita makan sama yang kita suka menyingkirkan pengetahuan kita apakah ini halal atau haram. Kadang-kadang begitu kita tanya halal atau haram, teman kita ngomong, lu ribet amat sih mau makan aja. Padahal penting ribet itu. Justru dari keribetan itu membawa keuntungan, gitu kan? Karena kita lebih kehati-hatian. Orang hati-hati itu kan lebih bagus. Lihat aja orang kalau nyebrang kagak pakai hati-hati, ketabrak mobil. Iya kan? Tapi kalau dia hati-hati kan dia selamat. Sama ketika makan dia tanya dulu, gitu kan, apakah ini halal, apakah ini haram. Itu penting. Soalnya apa? Makanan ini akan berpengaruh kepada sikap dan perilaku. Ketika makanan itu menjadi daging, apalagi diberikan kepada istri, diberikan kepada anak, bukan tidak mungkin sekali waktu anak itu akan kurang ajar akibat daripada pengaruh makanan itu sendiri. Ingat ya Rasul kepada Ali? Rasul bilang, ya Ali, jauhkan yang syubhat. Syubhat itu apa? Diragukan antara halal dan haram. Ali tanya, ya Rasul, apa pentingnya menjauhi yang syubhat? Karena yang syubhat itu akan mengeraskan hati kamu. Kalau perkara yang diragukan antara halal dan haramnya saja bisa mengeraskan hati, apalagi yang haram. Kan begitu. Nah banyak sekali di mall-mall, restoran yang ditulis sendiri halalnya. Gitu kan, begitu ditanya kadang-kadang tersinggung. Kalau dia ditanya tersinggung, berarti nggak benar. Kalau memang benar, kenapa harus marah gitu kan? Nah jadi dari sekarang penting, kita aneh loh, negeri kita Indonesia, mayoritas umat Islam, kita kelimpungan dan kebingungan sama makanan haram. Kelimpungan, kebingungan sama makanan halal. Sementara di Australia, di Singapura, gimana Singapura? Thailand, ya kan? Itu mereka aja sudah jelas gitu loh. Ada majelis agama dan segala macamnya. Ada labelisasi. Kita kok pengen dilabelisasi, kok susah ya? Padahal negeri mayoritas umat Islam kok pengen dilabelisasi aja susah. Gitu. Padahal untuk menyelamatkan, gitu kan? Dan tata cara makan apa semua segala macamnya. Aduh ya Allah. Makanya gitu. Nah, ini makanan yang seperti ini sudah jelas akan menjajah kita. Nah, kalau menjajah itu akan mendatangkan keburukan yang sangat luar biasa. Itu baru makanan yang halal, gitu kan? Yang katanya ditulis halal. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita bicara drugs, bicara narkoba? Ini udah jelas lagi. Sekarang ujian tanya nih, Bu, makan babi haram nggak?
Ditangkap polisi nggak? Nggak. Pakai narkoba haram nggak? Ditangkap polisi nggak? Oh, berarti narkoba lebih haram daripada babi. Apa pernah kita lihat ada orang makan babi ditangkap polisi? Nggak pernah. Orang pakai narkoba ditangkap polisi gitu. Berarti tingkat bahayanya lebih dahsyat daripada babi. Babi saja bagi kita yang muslim sudah dilarang karena ada alasan. Allah punya alasan mengharamkan babi karena ada cacing pita. Biarpun dibakar dengan berapa derajat panasnya tidak akan pernah mati. Dan cacing pita itu berbahaya bagi tubuh manusia. Mudarat, kanker dan segala macam gitu kan. Nah, narkoba lebih berbahaya daripada itu. Nah, jadi please bisa kepada anak-anak penting memberikan pengetahuan bahwa engkau harus memakan sesuatu yang halal, gitu kan? Karena yang halal itu akan mendatangkan keberkahan. Oke, F yang kedua adalah fashion, food, fun, hiburan, ya. Manusia itu perlu hiburan nggak sih? Perlu. Pagi-pagi nonton film kartun, ya kan? SpongeBob, Doraemon dan segala macamnya. Kalau Antv kartunya apa sih? Starkid, Starkid yang boneka. Oh, ada Kak Asti, ya, Asti, Starkid, ya, ya kan? Ada siapa? Tik sama siapa? Ciu sama Mucu, ya, Mucu, ya, benar ya. Itu kan hiburan bagus, mendidik tidak? Mendidik. Sesuatu yang mendidik itu bagus. Tapi ada kalanya ada juga hiburan yang tidak mendidik, yang pada akhirnya menyesatkan cara berpikir anak-anak. Di kartun itu anak-anak diajarin durhaka ngelawan sama orang tua, gitu kan? Di kartun itu diajarkan tentang seks bebas, boleh pelukan dan kanan kiri segala macam. Belum lagi sinetronnya, anak SD udah diajarin cipokan, gitu. Ini kan pernah ada satu iklan begitu cipokan ngeles, akhirnya nyipok dinding. Nah, ini kan tidak bagus, gitu kan? Nah, hal-hal seperti ini gitu loh, bahwa mencari hiburan itu tidak dilarang. Tapi kalau anak-anak kita nonton Smackdown berbahaya, ya kan? Karena pada akhirnya banyak orang yang mati gara-gara urusan seperti ini. Karena anak-anak itu kan tidak bisa melakukan hal-hal yang dia lihat tanpa pengawasan orang tua. Nah, sayangnya adalah apa? Anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua yang nemenin anak nonton. Ini yang terbalik sekarang, gitu kan? Saking capek gendong anak, udah kamu duduk sini, kasih mainan, maknya nonton. Anak kecil kan cepet saya tangkapnya, gitu kan? Terus diliatin sama anak-anak ngikutin. Akhirnya anak tahu goyang dompet apaan, tahu. Yang lain-lainnya apa tahu, begitu cepatnya daya tangkap mereka. Karena anak yang nemenin orang tua nonton, bukan orang tua nemenin anak nonton. Ini tuh. Terus yang terakhir fashion itu adalah gaya hidup. Bisa juga gaya hidup, bisa juga pakaian, ya. Nah, bicara pakaian kita akan bicara aurat. Bicara aurat adalah bicara kesadaran. Jadi nggak enak juga ngomongin begini. Tapi satu kali ya, jangan sampai aurat, menutup aurat itu jadi sebagai sebuah bentuk hidayah, karena nggak enak. Karena ada hal yang diwajibkan oleh Allah, disunnahkan oleh Allah. Nah, kalau ini dipahami dengan ketaatan, insya Allah hukum itu untuk ditaati, bukan untuk dipahami. Kalau kita belajar paham hukum, ujungnya bukan taat tapi malah durhaka. Lihat Nabi Ibrahim suruh potong leher anaknya. Kagak pakai paham dulu. Kalau pakai paham dulu pasti nggak mau dipotong. Enak aja Tuhan, pas anak mau dipotong pasti ngelawan dulu. Karena pakai pemahaman. Tapi kalau pakai taat, subhanallah. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Silakan Ibu, waktu kita singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipanjatkan, ibadah dilaksanakan, tapi pengen tahu juga kiat yang lebih mantap ya untuk menanggulangi atau supaya anak-anak kita lebih taat dan soleh gitu ya. Kepada kedua orang tua khususnya, gimana kiatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak yang paling besar kalau terjadi kebebasan gitu kan dari seorang anak, sudah pasti kepada anak itu dulu, baru kepada orang tuanya. Misalnya tiba-tiba si perempuan ini hamil
di luar nikah gitu kan, hampir dipastikan nggak ada orang tua yang mau terima. Ada nggak orang tua yang bangga gitu, ketawa begitu anaknya hamil luar nikah? Mau aku hamil, ya alhamdulillah, sama siapa? Nggak tahu, nggak ada. Pasti stres semua, gitu kan. Apa yang ditabokin tuh anak, bahkan sampai ada yang dipasung, diusir, ya Allah. Saking apa, betapa dampak ini, iya malunya luar biasa. Sebetulnya surat Luqman tadi itu memberikan satu jawaban bagaimana mendidik anak. Terus lagi bagaimana konsepnya itu sebetulnya sangat sederhana, tarik ulur seperti orang main layangan gitu kan. Karena kalau tidak, wah luar biasa. Artinya juga memberikan pemahaman secara dini. Misalnya kepada si perempuan, sayang, cakep, pintar, di dalam tubuh kamu itu ada produk apa aja kan gitu. Ya kan? Iya, di dalam tubuhnya ada produk apa aja kan, mesti dikasih tahu. Kamu itu punya mulut rahim, kamu itu punya rahim, kamu itu punya rangsangan yang kalau disentuh sama cowok terjadi kan gitu. Iya, terjadi setrum, ya kan? Lihat aja kabel kalau telanjang setrum nggak? Nyetrum, makanya mesti ditutup tuh kabel kan gitu, jangan telanjang, bahaya kalau kabel telanjang nyetrum. Kalau kagak dicolokin, ya itu namanya orang mati, kagak ada nyawanya. Kan pasti yang kabel telanjang nyetrum adalah yang dicolokin, yang ada ruhnya, ada nyawanya kan gitu. Nah kayak gitu, itu diberikan pemahaman tentang produk-produk itu. Tidak harus merasa bahwa, tapi kan tabu. Ya tabu daripada hamil kan gitu. Cuma tinggal mungkin bagaimana cara menyampaikan kepada anak-anak itu gitu kan, bahwa teman laki-laki kamu selalu pasti ada maunya. Bohong kalau nggak ada maunya. Mama tahu dari mana? Mama kan pengalaman. Tidak usah malu bilang pengalaman, ya kan? Ya mengatakan pengalamannya juga maaf mungkin tidak dengan, bukan mak lu udah makan asam garam, mak gue doyan asam garam dulu deh. Nggak begitu, karena kalau begitu sudah dipastikan anak tuh kan begitu sih. Tapi begitu diajak diskusi, diajak ngobrol, dijadikan sahabat, itu akan lebih dahsyat. Mau berartinya begini, kapan sekali waktu jadi orang tua, kapan sekali waktu jadi sahabat, teman curhat, kapan sekali waktu jadi teman jalan. Jadi berfungsi sebagai itu. Wah, Rasul itu luar biasa deh. Ya Masya Allah nih, udah nggak ada duanya kalau bicara contoh soal Rasul. Nah, untuk menjawab 3R yang tadi, jawabannya adalah membangun 3RI. RI yang pertama rukun iman, RI yang kedua rukun Islam, RI yang ketiga rukun Indonesia.